Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih terdengar dengan jelas ya Bapak Ibu? Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah 42 peserta yang sudah bergabung dalam ruang meeting kita di siang hari ini. Ini menunjukkan 10 lebih 57. Alhamdulillah kita berada di sesi pertama dalam kegiatan Fintech kali ini. Saya izin share screen terlebih dahulu. Suara kecil ya. Baik Bapak dan Ibu. Saya izin merekam kegiatan kita pada pagi hari ini. Sesi satu Pak. MPI kelas B. Semuanya sejarah ya, betul? Tadi ini yang masuk dalam ruang. Tidak ada yang salah ruang. Alhamdulillah. Untuk kelas media pembelajaran interaktif atau MPI bersama dengan Pak Mansur Atta di SMA Negeri 1 Jekulo. Jadi kita nanti perkenalan dulu. Dan saya sebagai moderator dan juga admin ataupun nanti admin yang ada di pengajar di Classroom, Rizky Nurul. Sudah siap ya Bapak Ibu ya? Sebelumnya saya informasikan untuk kegiatan ini memang platform yang kita gunakan adalah Google, sehingga apalagi khususnya untuk akun belajar.id. Nanti di awal saya akan menjelaskan kembali, tadi kisruh ya Bapak Ibu ya, karena ada yang belum punya akun belajar ID atau belum sempat mengganti karena di awal hanya menggunakan Gmail pribadi, nanti kita akan setelah kita sesi. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya sendiri mohon izin Rizky Nurul Amalia sebagai moderator yang akan menemani Bapak Ibu selama sesi sinkron dan juga khususnya di sesi sinkron ya. Nanti selebihnya akan bersama dengan trainer. Saya dari Tegal, Bapak Ibu ada yang dari Tegal ya kayaknya ya. Ini dari SMA berapa ya? Yang dari Tegal boleh angkat tangan. Kita satu frekuensi. Oke, Bu Erlinda. Bu Erlinda ini dari SMA mana Ibu? Bu Erlinda ini SMA Pangkah ya Bu? Iya. Satu Pangkah? Pangkah. Iya. Oh, oke. Bersama dengan Pak Imam ya Bu. Oke, kita ketemu lagi di sini. Orang Tegalnya. Saya calon guru bahasa Inggris di SMP IT Lukman Al Hakim Selawi, satu kabupaten dengan Bu Erlinda. Di sini saya dimintai untuk menjadi moderator bagi Bapak Mansur. Bapak Mansur ternyata lebih muda dari saya ya. Saya ternyata kirain saya yang paling muda. Pak Mansur sendiri kelahiran Grobogan 2 Januari 1991. Beliau adalah guru fisika dengan pengalaman-pengalaman beliau yang luar biasa. Yang pertama adalah beliau juara 1 lomba MPI BPTIK 2021. Jadi tidak diragukan lagi nanti bagaimana MPI-nya beliau. Kemudian yang kedua adalah beliau kontributor 25 besar MAME BPMPK 2021. Kemudian beliau juga sahabat rumah belajar 2021 melalui proses pembatik 1 sampai dengan 4 ya Pak ya. Kemudian beliau juga sebagai penulis naskah EduGame di BPTIK tahun 2022. Kita sambut dulu Pak Mansur. Pak Mansur sudah ada di room ya Pak Mansur ya? Kenapa? Terdengar Bu belum? Kayaknya udah tadi. Halo? Sudah masuk. Sudah terdengar ya Pak Mansur? Oh iya. Ya, beliau adalah Pak Mansur Arta Komarudin yang akan menjadi trainer atau narasumber dalam Fintech ini. Sebetulnya ada 2 ya Pak Mansur ya. Satunya adalah dari BPTIKP. Namun untuk bersama dengan Pak Mansur, nanti kita fokus ke Pak Mansur dulu, baru nanti kita mengikuti sesi yang BPTIKP itu di hari Rabu insya Allah. Ini hari apa ya Pak?
Ya, hari Senin betul ya, hari Rabu. Insya Allah nanti hari Rabu bersama dengan tim dari BPTIK. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti ke pembahasan terkait dengan MPI sendiri, saya akan fiksasi dulu untuk akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Jadi saya informasikan bahwa untuk kegiatan ini menggunakan platform Google dengan akun Belajar ID. Sehingga Bapak dan Ibu, mohon maaf sekali saya tidak diperkenankan untuk menge-share link Google Classroom. Karena apa? Karena akan ditakutkan nanti yang masuk ke dalam atau join ke dalam Classroom itu adalah akun Gmail pribadi Bapak Ibu. Sedangkan yang diminta oleh kapten kami, kapten di Belajar ID Jawa Tengah, yaitu Pak Fahrudin, tadi ya di sesi pembukaan ya Bapak Ibu, di sesi pembukaan tadi disampaikan bahwa yang akan digunakan dalam Google Classroom itu adalah hanya akun belajar.id. Sehingga mohon maaf sekali Bapak Ibu, saya tidak akan menge-share link untuk Google Classroom-nya. Saya akan mengundang secara langsung Bapak Ibu untuk masuk ke dalam Google Classroom. Saya cek untuk saya share screen lagi. Nanti akun Belajar ID orang. Oke, ini beberapa Bapak Ibu yang sudah memberikan akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Tadi saya share untuk link spreadsheet-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin belum sempat menuliskan akun Gmail seperti Bu Isna ya. Bu Isna masih menggunakan akun Gmail pribadi, mohon untuk diubah menjadi akun yang belakangnya adalah sma.belajar.id. Jika memang benar-benar tidak memiliki atau yang belum berdaftar, karena memang syarat dari memiliki akun Belajar ID ini adalah memiliki akun Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi syaratnya memiliki akun Belajar.id ini adalah sudah terdaftar dalam Dapodik. Jika memang baru atau guru baru benar-benar belum memiliki dan belum memiliki akun Belajar ID, bisa mengajukan akun dengan tadi yang sudah dituliskan di grup, atau dituliskan saja di sini, tidak apa-apa Bapak Ibu, dituliskan misalnya tidak menjadi disertai dengan alasannya. Begitu ya Bapak Ibu, ini Bu Isna yang belum terlihat ya di layar ya. Di layar terlihat nih. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti yang sudah mengganti, ini Bu siapa ya? Bu Bahtiar Rifai ya, Pak Bahtiar. Mohon izin untuk diganti menjadi akun SMA Belajar.id-nya nggih. Kemudian ini Bu Dina Islami yang belum mengganti akun Gmail-nya, diganti dengan akun Belajar.id dengan menuliskan di dalam link ini. Linknya sudah saya share di grup ya Bapak Ibu. Untuk linknya, link yang barangkali belum sempat mengedit, silakan Bapak Ibu membukanya di chat WA maupun chat yang di Google Meet ini ya Bapak Ibu. Sudah saya share ulang. Iya. Nanti adalah yang belum memiliki bagi Bapak Ibu yang sudah menulis akun Belajar di sini, ditunggu nanti akan saya Oke. Untuk Bapak Ibu yang sudah nanti menjadi akun Belajar.id bisa langsung menuju ke Google Classroom-nya. Google Classroom yang menggunakan Belajar.id ya Bapak Ibu, nanti bisa akan ada tulisan untuk bergabung kelas. Ya, ini masih prosesnya sampai nanti malam Bapak Ibu untuk mengedit. Boleh. Saya tidak apa-apa ya Pak. Bagi yang memasukkan email Belajar ID bisa diedit sini. Baru apa Pak? Baca berarti dari sini begini dari begini. Oh. Siapa ya? Siti. Oh ya. Unmute. Saya mute dulu. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang belum mengganti masih saya tunggu
Masih saya tunggu sampai nanti malam. Jadi Bapak Ibu yang belum mengganti akun Belajar ID berarti belum bisa masuk ke Google Classroom. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, karena kita kegiatannya sampai 3 hari, jangan berkecil hati karena nanti tetap akan dimasukkan ke dalam classroom kita. Untuk classroom yang sudah masuk, ini saya share screen ulang untuk yang sudah masuk. Jadi untuk yang sudah masuk bisa dicek di classroomnya masing-masing. Ini sudah 12 yang masuk ya. Pak Abdul Karim silahkan bisa melihat di classroomnya, sudah saya undang. Jadi kalau sudah ada kata-kata diundang, berarti Bapak Ibu sudah saya undang. Kalau sudah berbentuk seperti ini, berarti sudah aktif dan sudah masuk ke dalam join class. Ada Pak Muhammad Abdul Rahim, Bu Iva Hasanah, ini sudah pada masuk ya. Yang masih diundang silakan bisa mengecek di kelas. Assalamualaikum Bu, mau tanya Bu. Halo, Assalamualaikum. Ini saya belum dapat di yang sejarah Bu, yang kelas Roma. Tapi saya tahu di grafik. Saya tidak terdengar. Halo, saya tadi salah masuk tadi. Oh, salah masuk. Yes. Tapi sejarah kelasnya sejarah. Oke, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi ini bagi Bapak Ibu yang belum sempat mengganti, silahkan diganti di sheet yang sudah saya berikan. Bagi yang masih memiliki akun Gmail seperti ini, silahkan diganti menjadi akun yang belakangnya @guru_sma_belajar.id untuk saya masukkan ke dalam Google Classroom. Bagi yang belum atau bagi yang sudah menuliskan akun Belajar ID, silahkan bisa mengecek di Classroom-nya masing-masing. Jadi pastikan masuk ke dalam akunnya adalah Belajar ID, ya sudah masuk ke dalam akun Bapak Ibu, kemudian cek di Google Classroom. Nanti kalau sudah dicek di Google Classroom, akan muncul di paling kiri, Bapak Ibu. Di paling kiri nanti ada undangan. Judulnya MPI BSMA Sejarah. Nanti bisa klik gabung. Biasanya di sini tulisan gabung dan tolak. Bapak Ibu klik gabung. Ya, nanti untuk masuk ke dalam Classroom MPI BSMA. Ini masih saya buka sampai nanti malam, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu berkecil hati. Kita bisa fokus ke dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Mansur terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, jadi kita fokus dulu ke pembelajarannya Pak Mansur. Nanti kita teruskan lagi. Masih saya tunggu sampai nanti malam. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil hati yang belum bisa atau belum memiliki akun Belajar ID dan belum bisa masuk ke dalam Google Classroom. Masih bisa saya bantu sampai nanti malam Bapak Ibu. Ya, Pak Mansur, the floor is yours ya. Ya, Pak Mansur sudah siap? Oke. Nah, terdengar Bapak Ibu ya? Agak kecil Pak Mansur, kurang keras ya. Terdengar Bapak Ibu ya? Sudah terdengar, sudah. Terdengar ya? Jelas. Ya, sudah kedengaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rizky Nurul atas kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Kemudian selamat bergabung Bapak Ibu semua dalam agenda kegiatan luar biasa ini Bapak Ibu. Insya Allah selama 3 hari ke depan kita akan bertatap muka secara sinkron dan dengan asinkron selama kurang lebih 2 minggu Bu. 2 minggu atau 1 bulan Bu Rizky? 2 minggu Pak. Oh, 2 minggu. 2 minggu hari aktif ya Pak Mansur ya. Kalau Lebaran jangan menggarap kayak gini ya Pak. Nggih, itu warga dulu gitu. Selama 2 minggu hari aktif kita akan membuat suatu karya yang mana dari karya tersebut merupakan karya yang terbaik dari Bapak Ibu semuanya. Yang mana melalui karya tersebut merupakan suatu ide, suatu kontribusi panjenengan semua terhadap dunia pendidikan.
Ini yang mana kalau nanti karya panjenengan semua setelah melalui validasi dari BPTIK akan diunggah di portal Jateng Pintar. Suatu kebanggaan tersendiri bagi kita, dan insya Allah itu merupakan suatu amal bagi kita, amal yang tidak terlihat ya, melalui media yang kita buat. Harapan nanti Bapak Ibu benar-benar membuat suatu media yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan mapel panjenengan semua. Dalam pertemuan hari pertama ini akan kita bahas 3 materi. Saya unggah di Google Classroom, bagi bisa unduh seperti itu. Langsung saja kita non sewu Bu Rizky, saya belum bisa share screen. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu pernah mempunyai pengalaman terhadap media pembelajaran, mungkin bisa raise hand untuk sekedar berbagi pengalamannya dalam membuat media pembelajaran. Saya silakan share hand, Bapak Ibu. Oh ini dari Bu Atik Dwi Kurniasih, bisa mikrofonnya Bu untuk segera berbagi bagaimana pengalaman panjenengan Bu. Bu Atik bisa menyalakan mikrofonnya, saya persilakan. Pengalamannya bagaimana mengikuti kegiatan tersebut, terus media seperti apa? Semoga. Oke, Pak Mansur, terima kasih atas waktunya. Semoga suara saya terdengar ya. Jelas Bu, jelas Bu. Jadi dulu pernah mengikuti dolmen SAC tahun 2021 kalau nggak salah, pertengahan tahun. Tapi sayangnya sertifikatnya nggak bisa terpakai karena data lahir saya itu keliru. Untuk SAC memang hal yang baru menurut saya, dan itu salah satu alternatif pembelajaran, penggunaan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa pada masa sekarang, terutama untuk pembelajaran blended learning. Dan kebetulan saya rencananya memang mau meneliti tentang penggunaan media pembelajaran untuk mata pelajaran saya. Banyak hal yang saya dapatkan di dolmen kemarin, tapi sayangnya saya belum sempat membuat yang baru, jadi hanya membuat satu yang dulu untuk tugas dolmen. Tapi alhamdulillah dari situ saya sempat nekat untuk membeli lisensi SAC yang untuk edukasi. Jadi harapannya dengan mengikuti kegiatan ini mungkin bisa mengembangkan lebih lanjut terkait dengan pemanfaatan media pembelajaran interaktif dengan basisnya SAC. Karena untuk depan insya Allah ini hal yang bermanfaat, karena penggunaannya itu untuk Android, untuk iPhone juga mengakomodir untuk itu semua. Terima kasih Pak Mansur. Mungkin itu pesan saya menggunakan SAC. Turun Bu Ati, ya, luar biasa sekali Bu Ati, dari awal kenal SAC, kemudian mencoba membuat satu media, dan akhirnya jatuh cinta pada SAC. Ditunjukkan dengan membeli lisensinya, luar biasa ini. Dari Inosi Bu ya. Iya Pak, dari Inosi. Bapak Ibu semua dapat untuk media yang luar biasa. Insya Allah
media tersebut akan bermanfaat, sungguh-sungguh bermanfaat kepada peserta didik kita, apalagi di lingkungan blended di masa pandemi. Kemudian izin berbagi lari Bapak Ibu ya. Namun terlihat Bapak Ibu ya. Pada materi pertama, saya akan menyampaikan perihal introduksi media pembelajaran interaktif, yaitu sekedar pengenalan apa tuh media pembelajaran interaktif itu. Mungkin sudah dijelaskan lagi Bapak Ibu semua dengan istilah media pembelajaran interaktif. Namun demikian, saya akan menyampaikan kembali. Bapak Ibu, tadi ya Mas Masyarakat Akmaludin sudah menyampaikan data dulu. Kalau tadi Bu Rizky merasa paling muda, masih kalah Bu Rizky ya. Ya, masih muda, sama-sama muda ya, 90-an ini Bapak Ibu ya. Harapannya meski demikian masih muda, harapannya saya berbagi pengalaman yang saya miliki, sharing-sharing dengan Bapak Ibu semua. Saya juga insya Allah nanti akan mendapat ilmu dari pengalaman panjenengan semua sebagai bekal saya untuk melangkah ke depan lebih proses lagi seperti itu. Kemudian, menurut Suraya bahwasanya media pembelajaran adalah alat yang mampu membantu proses belajar. Tujuan media belajar adalah suatu alat untuk membantu proses pembelajaran, yang mana melalui media tersebut memperjelas makna, pesan, informasi sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Itu pada dari media. Intinya adalah bahwasanya media sebagai alat untuk menjelaskan informasi yang tujuannya adalah mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga harapannya melalui media ini dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita tuju. Sehingga nanti sama hal dengan media yang akan Ibu Bapak buat, nanti kalau media panjenengan tidak bisa mencapai tujuan pembelajaran, maka media tersebut dapat gagal. Dan dari itu nanti kita belajar bersama menyusun media bagaimana yang bagus sehingga informasi dan tujuan tidak terlepas. Masih dalam satu sinkron, dalam satu ranah. Nah, kemudian secara umum media pembelajaran presentasinya belum berjalan Pak, mungkin Pak Mansur dimatikan aja videonya Pak biar sinyalnya. Oh, siap. Ya, siap. Ampun Bu. Dereng Pak. Atau saya bantu share presentasi Pak. Oh, filenya bisa dikirim ke saya. Filenya bisa dikirim ke saya, nanti saya share. Ya, mungkin ya, Bu. Sinyalnya nggak begitu bagus ya Pak. Mungkin.
Ya, masih proses Bapak Ibu ya. Baik Pak, terima. Oke. Ini share screen ya. Sudah terlihat nih? Namun, ya sudah Bu. Baik Pak. Selanjutnya Bu. Nah, ya, terus. Ini ya Pak? Nih. Oke. Nanti kalau menurut Suraya adalah suatu alat ya, kalau menurut Salahuddin bahwasanya media belajar adalah sesuatu yang dapat menyalurkan informasi. Nah, intinya adalah informasi. Dengan media tersebut kita mampu menyampaikan suatu informasi atau pengetahuan yang endingnya nanti mencapai tujuan pembelajaran seperti itu. Boleh dilanjut? Kemudian jenis media pembelajaran. Tadi ada media visual, audio maupun audio visual. Ya, sering kita gunakan ketika kita mengajarkan sejarah, kadang kita pakai apa itu nih? Pakai gambar-gambar, itu merupakan media suatu visual. Kemudian ada audio, masih menggunakan media audio Bu, betul Bu, sejarah mungkin cerita-cerita kerajaan, cerita apa itu, ketoprak itu masih ada Bu ya, yang menyampaikan hal tersebut. Kemudian ada media audiovisual yang kita gunakan sering ya, berupa video maupun media komputer. Lanjut. Nah, kemudian apa toh? Kalau tadi kita bahas media, sekarang multimedia interaktif. Multi berarti artinya banyak, lebih dari 2 unsur atau lebih, yang mana bisa berupa media teks, tulisan, grafis, sketsa, gambar, foto, audio, animasi, video, simulasi, dan sebagainya. Intinya multimedia pembelajaran interaktif adalah media, beberapa media yang kita gabungkan menjadi satu. Nah, itu multimedia. Kemudian interaktif. Nah, interaktif adalah secara integrasi dan interaktif. Makna dari interaktif apa Pak? Artinya peserta didik mampu belajar secara mandiri melalui button-buttonnya, kemudian animasi-animasinya. Melalui button-button tersebut, mereka peserta didik dapat mengeksplor secara menyeluruh, yang mana antar button-button tadi, kemudian antar media itu tersusun secara integrasi. Kemudian ya Bu Putri, untuk materi nanti sudah di Google Classroom Bu. Kemudian elemen multimedia meliputi yang pertama teks. Teks adalah sering kita gunakan ya, teks memperjelas suatu foto, gambar, kemudian menerangkan deskripsi. Perlu diperhatikan bahwasanya Bapak Ibu, ketika kita membuat suatu multimedia, kita harus memperhatikan jenis, ukuran, dan warna. Harapannya nanti dalam multimedia kita maksimal menggunakan tiga jenis font. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan 3 jenis. Yang pertama, satu jenis itu untuk judul saja. Kemudian yang kedua untuk heading, itu ya, sub-sub bab. Dan yang ketiga, biasanya saya gunakan Arial atau Tahoma untuk
deskripsi penjelasnya. Ada 3 font biasanya menggunakan. Kemudian ukurannya disesuaikan, harus konsisten Bapak Ibu ya. Ketika di slide 1 ukuran font deskripsinya katakan 12, nanti di slide kedua 18, nanti di slide ketiga 10. Nanti jangan, usahakan menggunakan ukuran font yang sama semua. Kemudian warna huruf dibuat yang kontras dengan backgroundnya. Kalau background gelap maka warnanya terang, sebaliknya jika background terang warnanya gelap gitu. Dan sama harus juga konsisten. Media yang bagus itu adalah media yang eye-catching, keterbacaannya bagus. Harapannya nanti jangan berubah-ubah ketika background 1 sampai terakhir tuh harus sama. Kalau diubah-ubah nanti pusing nonton nih. Nanti tulisannya mula-mula gelap, mungkin dari terang, mata akan kurang enak ya, eye-catching. Kemudian foto, gambar, usahakan fotonya JPG, kemudian bisa PNG ya, yang belakangnya hilang itu backgroundnya ya. Biasanya kalau saya pribadi menggunakan remove.bg ya, untuk menghilangkan background belakang. Kemudian ada grafik, kalau saya studi fisika sering ini grafik, tanpa adanya grafik dalam fisika ya, kurang enak ya. Karena melalui grafik itu kita akan dapat memperoleh ilmu informasi yang luar biasa untuk fisika. Kalau Bapak Ibu biasanya bisa berupa begini, kaleidoskop itu ya, kaleidoskop itu bagus di sejarah. Periode tahun sekian untuk yang sejarah. Boleh dilanjut. Kemudian yang keempat adalah audio. Nah, di sini audio sendiri tadi ada beberapa ya, narasi. Kadang kalau ya, kita pede dengan suara kita bisa membacakan itu nih, narasinya, materi dapat kita baca, kita rekam, kemudian kita unggah sebagai memfasilitasi peserta didik untuk yang siswa bersifat gaya belajarnya audio, sehingga peserta didik tersebut tinggal play mendengarkan enak. Kemudian bisa lagu sejarah kalau bisa, mungkin Bapak Ibu pernah menciptakan lagu tentang materi tertentu sejarah, bisa diinputkan di sini. Sound effect, tepuk tangan, kemudian ketika buttonnya ditekan untuk suara tong kalau salah, betul, string dan sebagainya, itu sound effect. Kemudian background berarti lagu yang mengiringi media broadcast dari awal sampai akhir, jadi itu nyala terus, bisa dimatikan dan dinyalakan, tapi dengan lagu yang sama, background, tanpa dengan syairnya, hanya sebatas instrumen. Kemudian yang kelima, video. Ketika kita menjelaskan melalui gambar dan suara belum jelas, maka kita dapat menemukan video. Namun demikian diusahakan videonya jangan terlalu besar-besar, Bapak Ibu. Kalau terlalu besar nanti bisa medianya terlalu besar gitu. Dikompres saja tidak apa-apa, yang kecil sehingga cukuplah dibuat dilihat di HP. Kemudian yang keenam, animasi. Kalau di fisika misalnya itu gerak dipercepat, gerak diperlambat, melalui animasi. Mungkin kalau Bapak Ibu sejarah itu mungkin bisa ya tadi. Kalau manusia purba, Sahelanthropus erectus, Homo sapiens, nah itu bisa diubah nih. Kemudian monggo kita lanjut. Nah, kemudian ini beberapa syarat minimal, ya. Ada teks jelas, ini harus ada sebagai penjelas, ilustrasi gambarnya, video, kalau dirasa diperlukan boleh diinput. Kalau tadi Pak Kapten Farudin mengharapkan video dimasukkan sebagai bumper tadi ya, dari BPIB Ika, nanti saya unggah di Google Classroom sebagai bumper, artinya sebelum kita masuk ke menu akan muncul video pembuka, intro.
kemudian ada audio jelas, bisa background, bisa sound effect, dan animasi disesuaikan, kemudian kontrol. Kontrol ini perlu kontrol. Multimedia tanpa kontrol namanya tidak interaktif nanti, hanya sekedar multimedia atau video. Kita perlu kontrol sebagai bentuk keluasan peserta didik untuk memilih apa dulu yang saya kerjakan. Kadang kan didik tidak selamanya pengen langsung belajar dulu materi, kemudian kadang ada yang teliti, tujuan belajar dulu IPK-nya apa dibaca. Kadang juga langsung buka masuk evaluasi, kerjakan evaluasinya, kan seperti itu. Karena masing-masing peserta didik memiliki keunikan masing-masing. Lanjut. Ini bermanfaat multimedia, jelas. Ketika kita tidak dapat menghadirkan suatu media yang besar, maka dapat kita khususnya melalui suatu media. Katakanlah kalau di sejarah itu prasasti, tidak mungkin kita datang, maka dapat kita gunakan fotonya prasasti tersebut. Kemudian ini memperkecil benda yang sangat besar, karena di sejarah itu ada candi, maka dapat kita animasikan. Kemudian benda yang kompleks, kemudian manfaat lain, daya tarik, ruang. Biasanya multimedia itu kompleks manfaatnya. Kemudian beberapa kriterianya, yang pertama tujuan tadi sudah jelas, terusnya tujuan itu harus media harus menjawab tujuan. IPK-nya apa, tujuan apa harus terkoneksi ke media. Kemudian fasilitasnya, jadi button-buttonnya bisa game, bisa media, bisa drag and drop, bisa memilih choice, gitu ya. Kemudian sesuai dengan gaya belajar. Kalau biasanya saya membuat media itu saya sisipkan juga tapi narasi kalau itu. Cuman saya nggak pede dengan suara saya, maka saya kerjasama dengan peserta didik. Biasanya saya suruh baca, kemudian saya rekam, saya masukkan ke dalam media tersebut. Berarti media itu jadi suara peserta didik, memberikan kebanggaan tersendiri bagi mereka. Kemudian narasi, kemudian melalui gambar-gambar yang eye-catching, yang bagus, kita masukkan sebagai untuk bagi peserta didik yang visual, sehingga perlu kita bikin gambar-gambar yang menarik. Kemudian melalui button-button tadi bisa kita drag and drop, kemudian next, back, kemudian multiple choice, itu bisa memberikan pelayanan untuk yang karakteristiknya adalah kinestetik, yang gerak-gerak. Kemudian materi jelas harus sesuai dengan materi, maka dari itu ketika nanti Bapak Ibu membuat suatu media pembelajaran, perlu yang namanya adalah membuat garis isi media, GBM, garis besar isi media. Kemudian awalnya adalah analisis kebutuhan. Kira-kira materi apa tuh yang dibutuhkan oleh peserta didik, atau materi apa yang sulit dipahami peserta didik. Nah, kita tadi materi itu pilah dulu. Kemudian disesuaikan analisis kurikulumnya yang mana yang kita pilih. Nah, itu baru kita analisis IPK, indikator analisis konsep, materi-materinya kita jabarkan melalui melalui diagram seperti itu. Kemudian baru kita membuat GBM, setelah GBM baru JM, jabar materi. Kalau sudah membuat itu enak Bapak Ibu membuat medianya. Tidak asal buat tapi ada terstruktur, ini enak nanti. Kalau tiba-tiba kita tanpa membuat itu langsung membuat medianya sampai tengah jalan pusing loh. Nah, buat apa saya ini? Nggak jelas nanti malah. Sehingga materi tidak menuju ke tujuan, bertolak belakang, kadang melenceng, itu bahaya. Kemudian sesuai dengan karakteristik siswa sama tadi. Nah, kemudian dengan teori
materi belajar. Kemudian usahakan Bapak Ibu ketika nanti panjenengan membuat media pembelajaran, multimedia belajar interaktif, itu disesuaikan dengan model pembelajaran. Bisa discovery, bisa problem based learning, kemudian inquiry dan sebagainya, disesuaikan. Kemarin saya membuat media itu yang juara itu dengan discovery, Bapak Ibu. Kemudian yang pembatik level 3 saya menggunakan PBL, problem based learning. Nanti saya tampilkan, Bapak. Kemudian sudah lanjut deh. Nah, ini ada beberapa gambar, mungkin Bapak Ibu bisa berkomentar apa hubungannya gambar tersebut dengan multimedia pembelajaran interaktif. Yang punya pendapat, saya persilakan untuk raise hand dan menyalakan mikrofonnya Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang punya pendapat terkait dengan gambar tersebut, bisa raise hand kemudian menyalakan mikrofonnya. Ini Pak Aziz baru berkonsentrasi nih. Monggo Pak Aziz punya pendapat, monggo. Saya silakan mikrofonnya Pak Aziz. Oke, belum terdengar Bapak. Ya, sudah Bapak. Nggak kedengeran ya suaranya ya? Ya, belum masuk Pak Aziz. Sambil menunggu Pak Aziz, mungkin Bu Anis nih, Bu Anis mengangkat raise hand sambil nunggu Pak Aziz ya. Gak apa ya Pak Mas? Ya, siap Bu. Monggo. Halo, cek. Oh, jelas Bu. Oh ya, siap. Mencoba berpendapat ya. Ya karena mohon maaf sebelumnya ini saya ngeliat gambar ini tuh kayak ngelihat di Canva gitu, karena sering pakai Canva. Jadi barangkali dari beberapa gambar jembatan yang ada gitu, sebenarnya kita bisa memilih untuk mau pakai gambar jembatan yang mana gitu. Disesuaikan dengan beberapa hal, mungkin kalau di pelajaran sejarah ya, bisa dari kondisi geografisnya, kemudian kultur dari tempat dari jembatan itu, kultur dari lokasi yang akan dipasang jembatan gitu. Jadi kalau dari beberapa gambar ini kan pastinya memiliki kultur yang berbeda ya. Kalau yang di sebelah kiri karena dia ada guratan hijau, bisa jadi jembatan itu akan dipasang di tempat yang subur gitu, barangkali di wilayah tropis. Tapi kalau yang di sebelah kanan ini karena dia basicnya ada bebatuan, barangkali di daerah-daerah yang kulturnya atau iklimnya secara geografis itu berupa bebatuan atau gurun. Ya kalau di Indonesia mungkin kalau di sebelah kanan kurang cocok ya, tapi kalau yang di sebelah kiri barangkali cocok. Itu saja sih upaya pendapat dari saya pribadi gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Anis, sampai detail merhatikan hijau dan batuan, luar biasa sekali. Mungkin Pak Aziz Maulana sudah bisa nyala mikrofonnya? Belum benar sekali apa yang disampaikan dari Bu Anis, bahwasanya ketika kita membuat suatu jembatan kita harus melihat dari yang namanya keadaan lingkungannya. Sama halnya dengan Bapak semua. Ketika nanti kita akan membuat suatu media pembelajaran, maka kita harus melihat keadaannya, bagaimana keadaan karakteristik strategi kita, sehingga media yang kita buat itu mampu menjembatani
materi kepada tujuan pembelajaran sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Jembatan ini tujuannya adalah, nah ibarat media kita adalah ini jembatannya Bapak Ibu. Di awal sebelah kiri itu adalah kondisi awal informasi, nah, kemudian akan disampaikan informasi sampai ke sudut sebelah selanjutnya, menyeberangi itu. Yaitu, sepertilah multimedia. Bagaimanapun karakteristik gambarnya, nah, asik yang mana, nah, disesuaikan. Kita sebagai guru harus mampu memilih. Sehingga harapannya multimedia tersebut pas dan cocok dan useful, ya, mampu digunakan dengan mudah oleh peserta didik. Yang terpenting mampu menjawab tujuan pembelajaran itu dari gambar ini. Ini media itu sebagai suatu jembatan. Lanjut. Oh, mantap. Ternyata sudah selesai untuk materi yang pertama. Jadi Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau tanggapan atau masukan kepada kami, saya silakan. Baik, sudah selesai Pak Mansur ya untuk sesi pertama kali ini. Barangkali Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya atau ada yang penasaran nih sama Pak Mansur nih, penasaran sama yang bikin Pak Mansur tadi juara satu kayak apa sih bentuknya, MPI-nya gitu. Barangkali ada yang penasaran. Udah lihat ya Pak Mansur contohnya? Saya cari ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Mansur, silakan bisa lewat langsung melalui raise hand atau melalui kolom chat yang ada di Google Meet kita. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan kali ini memang sudah terekam secara video ya oleh Meet ini sendiri, dan juga yang kedua adalah melalui langsung rekap daftar hadir. Jadi nanti di sini sudah ada langsung rekap daftar hadir, walaupun nanti saya akan meminta Bapak Ibu untuk mengisi link daftar hadir nanti di sesi kedua. Nanti sesi kedua di setelah zuhur ya Pak Mansur ya? Bisa Bu. Mungkin kesepakatan jam berapa? Setengah 1 atau jam 1 kita ngikut Bu. Kita mulai jam 1 atau setengah 1 Bapak Ibu. Kamu dilanjut Pak? Enggak ya, nanti sesi 2 setelah zuhur saja ya Pak? Iya. Ya Pak Ibu. Ada yang mau bertanya? Link absennya iya Bapak, nanti saya kirim setelah sesi kedua ya Bapak. Ini masih sesi pertama, jadi untuk daftar hadir saya jadikan satu untuk setiap harinya. Jadi nanti hari ini kita hari pertama, akan saya share di sesi kedua, di akhir sesi kedua. Jadi mohon ditunggu ya Bapak Ibu. Pak Abdul Karim, raise hand. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Karim dari SMA Paguyangan Bu. Pak. Oh luar. Izin mau bertanya, itu di materi yang ini tentang multimedia kan secara masih garis besarnya secara teoritis nih tentang apa itu multimedia. Tidak lebih spesifik misalkan pembuatan multimedia memakai aplikasi A, B, C misalkan. Nah, di materi ini kami, kalau saya sih alhamdulillah sudah praktek menggunakan ini ya, salah satu untuk yang video bergeraknya yang susah di situ. Salah satunya tadi sama dengan Ibu siapa ya tadi, salah satunya saya sering menggunakan Canva untuk materi saya PowerPoint-nya dan ataupun penugasan kepada siswa pun masih berbasis aplikasi Canva. Pertanyaan saya adalah tindak lanjut dari materi ini apakah ada tugas ataukah hanya sebatas pengetahuan kami tentang multimedia Bapak dan Ibu. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdul Karim dari SMA Paguyangan. Bertanya terkait dengan
spesifikasi nanti apa yang akan kita gunakan, multimedianya atau aplikasi yang akan kita gunakan. Dan yang kedua untuk penugas. Begitu ya Pak Abdul Karim ya. Saya silakan untuk Pak Mansur untuk bisa menjawab pertanyaan dari Pak Abdul Karim. Terima kasih Pak Abdul Karim. Perlu kami sampaikan bahwasanya memang betul apa yang disampaikan Pak Abdul Karim di sesi awal ini kita cenderung membahas materinya dulu. Insya Allah mengenai aplikasi yang kita gunakan akan kita kupas tuntas besok siang ya Allah. Intinya bahwasanya pada pertemuan pertama ini kita akan memahami apa itu multimedia interaktif. Kemudian di sesi kedua nanti kita akan coba membangun aset seperti Bapak Ibu, bagaimana kita membuat asetnya dari gambar, kemudian suara, kemudian aset-aset sound effect dan segalanya. Nanti kita bahas insya Allah di materi yang kedua. Dan materi yang ketiga, nah ini yang penting. Bapak Ibu diharapkan nanti membuat yang namanya apa itu? Peta konsep dan IPK. Nanti saya kasih formnya, silakan Bapak Ibu mengisi form tersebut, nama, kemudian kelas, kemudian KD-nya apa, IPK-nya yang akan dituju apa, dan materinya, katakanlah materinya jangan apa ya, dari judulnya aja ya materi, kayak apa ini, kalau di sejarah itu katakanlah masih ada apa Bu? Masih ada Manusia purba. Nah, masih purba itu ya. Nah, masih purba itu. Nanti di situ ada IPK apa saja disampaikan. IPK-nya harapannya jangan terlalu banyak Bapak Ibu ya. Maksimal 3 lah. Karena kami kalau terlalu banyak IPK malah kurang nyaman gitu. Materi terlalu banyak, akhirnya pesertanya kurang enjoyable, malah buket apa ini. Intinya kita buat multimedia jangan memindahkan buku ke dalam suatu multimedianya, kita ringkas ya. Yang penting kita sampaikan saja. Seperti itu. Jadi nanti kita kupas tuntas untuk medianya dari kedua besok. Yang media kita gunakan adalah SAD Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan Pak Fardin tadi, kita menggunakan Smart Art Creator yang sudah dibeli lisensinya oleh Bu Sinten Pak Atik ya. Yang lain ini ada gadget, ada pertanyaan ya Bu? Berkaitan prosedur. Dalam chat ya, katakan ya Pak Mansur dari Bu Anis Nurah. Pak, mohon maaf izin bertanya, misal backsound yang kita gunakan milik orang lain, prosedur penggunaannya bagaimana? Mohon informasi dan arahan, terima kasih. Monggo Pak Mansur. Untuk backsound, usahakan kita mencari apa ya? Mencari web penyedia backsound yang free seperti Bensound, kemudian YouTube. YouTube juga banyak loh ya. Sound free royalty di YouTube juga banyak dapat kita gunakan itu. Nah, kemudian di apa itu di deskripsi belakang nanti kita tunjukkan aset-asetnya. Aset visual diperoleh dari Flipik, kemudian aset audio dari Bensound atau YouTube. Nah, nanti dituliskan di belakangnya ada cukup. Selama ini ketika saya mengikuti lomba, saya tuliskan seperti itu. Alhamdulillah diperbolehkan Bapak Ibu. Karena tujuan kita untuk pembelajaran, tidak untuk komersial. Mungkin yang lain Bapak Ibu? Berarti boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, nanti disampaikan sumbernya gitu ya. Oke, sampai saya cukup sumbernya. Baik, terima kasih Pak. Untuk di chat sudah tidak ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan satu lagi sebelum kita tutup untuk sesi yang pertama di hari ini. Tidak ada Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada nanti kita sepakati untuk sesi kedua kita lanjut jam 1 siang ya Bapak Ibu. Silakan
kita beristirahat siang dulu, dilanjutkan jam 1 ya Pak. Terus Nggih. Jam 1 siang. sekalian Pertanyaannya, terima kasih Pak Mansur sudah memberikan materi di sesi yang pertama ini. Sebelum kita tutup, barangkali Pak Mansur akan memberikan closing statement. terima kasih Bu Rizky untuk konsentrasinya bahwasanya apa yang saya tekankan tadi bahwasanya ketika kita membuat media belajar interaktif harapannya adalah mampu menjawab tujuan pembelajaran, menghubungkan antara IPK dengan tujuan. Di tengah-tengahnya materi, kita animasikan di situ, kita materi, kita suara, kita audio, kita simulasi, animasi, di tengahnya kita olah sehingga antara IPK dengan tujuan mampu terjawab seperti itu. Ketika materi tidak bisa menjawab IPK dengan tujuan, maka jelas itu medianya tidak layak untuk digunakan. Seperti itu. Terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih Pak Mansur. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung sesi pertama untuk kegiatan pagi hari ini. Kita nanti akan memasuki sesi kedua di pukul 1 siang setelah istirahat ya Bapak Ibu dengan link yang sama seperti pagi hari ini. Bapak Ibu bisa masuk kembali di jam 1 siang nanti. Jika ada pertanyaan terkait dengan kegiatan kita atau ada terkait dengan akun belajar tadi sudah saya masukkan ya Bapak Ibu. Tadi saya cek sudah 33 peserta yang masuk. Ya, sudah 33 yang masuk. Jika ada yang belum sempat masuk, boleh sambil tuliskan di grup, tulisan di grup saja alamatnya. Nanti saya invite dari sini. Itu ya. Untuk yang belum bisa memiliki akun, yang belum bisa dipastikan dulu apakah memang benar-benar tidak memiliki akun, bisa dengan bertanya kepada operator sekolah. Atau yang memang belum memiliki akun Dapodik, memang tidak memiliki akun, bisa ditekan di data peserta. Ya, terdengar suara saya, Bapak Ibu? Terdengar jelas, Bu. Oh iya, soalnya ada yang chat ini suara saya tidak terdengar. Jadi di data peserta bagi Bapak Ibu yang masih memiliki kendala akun, bisa dituliskan di data peserta. Jika sudah atau ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke operator masing-masing. Mungkin itu saja untuk sesi pertama ini. Saya mohon izin undur diri terlebih dahulu. Kita lanjutkan di sesi kedua nanti. Sebelum kita tutup, tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Ya, untuk sesi daftar hadir saya share di sesi kedua nanti. Insya Allah. Baik, saya tutup terlebih dahulu. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di sambil saya invite yang belum ya.